Udah kayak detektif kau, Pung. Biar niru-niru, ada itu pengacara lagaknya laga detektif. Katanya Bapak Mulyono yang tampil kemarin di acara reuni, nama aslinya Wakidi. Dari mana dia tahu? Katanya dia telusuri langsung ke terminal. Sepil dulu nama pengacaranya, Pun. Nggak perlu ku sepil. Inisialnya aja ya, M Topik. Nama orang udah asli Mulyono, kau ganti-ganti Wakidi. Ini heboh biar tahu kalian dari beberapa hari yang lalu. Ada yang mau WA aku, ya kan? Langsung menjapri, Pung, tolong dulu perjelas. Apa yang mau ku perjelas? Ku bilang begitu. Ini Mulyono ini katanya ini calo tiket ini. Aduh. Ya, kita saksikan dulu. Ya, ini kerjanya si Muhammad Topik ini memang kurang kerjaan ini memang. Yalah. Topik. Tadi sudah melakukan sedikit investigasi. Saya sudah investigasi. Jadi saya sudah ketemu sama pentolan terminal. Ya, saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya. Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi. Bukan Mulyono ya? Bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya calo tiket ya. Calo tiket itu Madiun, Surabaya, Darjo gitu ya. Jadi buat para termul ini, tolong ini berita ini disanggah ya. Ya, silakan kalian bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret. Nggak usah didebat, ijazahku asli ya. Teman-temannya asli juga. Teman-temannya asli semua, ada semua. Dan teman saya kalau ditanya disertasi ya ngerti. Tanya skrip. Nah, kembali ke tadi ya, bahwa menurut saya ketika seseorang di dalam posisi terpojok yang bernama Wakidi bukan Mulyono ya, yang ternyata Wakidi dia 5 tahun yang lalu itu adalah calo tiket terminal. Jadi calo tiket terminal ada yang memang bagian dari bis, tapi kalau dia ini bebas. Jadi misalkan nganjuk carupan. Kita tayang di 2 channel ya. Satu channel jurusan, bahkan kelas pun dia tidak ngerti, nggak ada kelas saat itu, nggak ada jurusan. Tetapi kayaknya dia dididik untuk mengatakan pokoknya manajemen. Mungkin yang dimaksudkan itu apa namanya, bukan ekonomi manajemen atau manajemen ekonomi, tapi manajemen hasil hutan gitu ya. Tapi dia nggak hafal. Terus ada pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab, itu pertanyaan apakah Bapak juga jurusan teknologi kayu? Wah, saya tidak nggak ada jurusan, tapi skripsi saya mengambil ekonomi manajemen. Jadi dari 2 cerita itu mengesankan dia soal ini menurut saya akan sampaikan kepada warga Solo. Ini pendapatmu apa ini kaitannya dengan Wakidi yang mengaku nama Mulyono, bilang kehutanan tapi tidak ada jurusan, bahkan skripsinya pun juga di manajemen ekonomi, ekonomi manajemen. Padahal sebenarnya dia masih bisa memakai manajemen. Bapak, nama lengkap Pak? Saya itu 7 huruf aja. MULYNJONO. Mulyono aja Pak. Udah jelas namanya 7 huruf saja. MULYONO, bukan WAKIKIDID Wakidi. Muhammad Topik salah satu pengacara yang menggugat ijazah Bapak Jokowi. Lo kalau sampean iki kepengen jadi detektif, ojo jadi pengacara. Jadi detektif, ngelamar di FBI ngono lo. FBI, CIA, Mossad. Ini dibilang Mulyono namanya si Wakidi piye toh? Dokter Tipa mengamini, mengiyakan. Coba bayangkan, Dokter Tiba kemarin dokter ngakunya ibu rumah tangga. Setelah ibu rumah tangga, lama-lama mengaku jadi peneliti.
begitu ya, begitu apa namanya, begitu dilaporkan kembali lagi dia ngaku sebagai ibu rumah tangga. Dari ibu rumah tangga sekarang dia beralih fungsi, beralih profesi menjadi apa namanya itu detektif. Ikut-ikutan sama mau sama Muhammad Taufik. Walah, iki piye to, Ndok? Uripmu iku aduh malangnya benar nasibmu ini. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa. Halah, tapi kita udah tahu ya bagaimana mereka ini sebetulnya memang ahli dalam memframing ya. Walaupun berjalan dengan waktu ya, akhirnya framing mereka itu cepat atau lambat terbongkar. Ya, jadi ini sudah sudah terkonfirmasi lewat ada yang wawancara langsung ya, ada wawancara langsung dari Sandi Utama ya mengenai kebenaran Mukidi versus Wakidi. Mulyono versus Wakidi. Ini kita sedang berada di nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calon tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal, ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu. Begitu dilihatkan foto, karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai. Setelah dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua itu, terus terakhir di Jambi. Tapi tidak pernah Pak jadi calon tiket. Izin Pak. Kalau beli tiket pernah Pak. Wes jelas toh Muhammad Taufik. Jadi beliau itu Bapak Mulyono keliling-keliling ke Mentawai, ke Maluku ya. Itu kerjanya bukan calo tiket. Ya, ini ada keterangan yang lebih lengkap lagi dari penghuni terminal. Harus sejelas-jelasnya ini. Sebentar, yang ini katanya calo. Tidak pernah. Sama sekali. Cuma akunya dia kerja di terminal. Itu Bapak tahu informasinya dari mana, Pak? Nggak tahu juga. Yang aku kalau ngasih tahu ini calo di terminal gitu. Ya tidak tahu, cuma saya di kiriman kemarin ada saya baca di HP. Itu aja. Kalau Pak Taufik datang ke sini, cuma itu aja cuma. Oh, tadi Bapak juga sudah sempat didatangi Pak M Taufik, Iya, pengacara itu. Juga tanya hal yang sama. Kalau di sini memang ada namanya Wakidi atau Mukidi, Pak? Nek Wakidi boten enten. Kalau Mukidi atau Mulyono gitu, Boten enten. enggak ada. Masalahnya saya di sini kan termasuk udah orang lama. Jadi kita kan kenal. Mulyono kan kenal. Kenal lah ya. Kalau ada orang baru pasti tahu ya, Pak ya. Kalau sekarang memang di sini udah nggak ada calo atau seperti apa toh, Pak? Tidak ada calo di sini. Baru aja Ada calo positif. Baru-baru ini atau sudah lama, Pak? Di tertiban nggak ada calo itu? Udah lama. Udah lama ya? Udah lama.
sih kan ada organisasinya, komunitasnya kan ada. Kalau ada kabar ini namanya Wakiti Calo di sini, responnya Bapak seperti apa? di sini seperti apa? Ya tidak ada respon memang apa-apa ya, cuma itu aja. Pokoknya cara di sini nggak ada. Di timur maupun di barat. Pak Sahid. Di sini kerjanya sebagai apa, Pak? Agen PU Glumuria. Sejak tahun berapa, Pak? Tahun itu 70-an. Pak, pernah lihat orang ini mboten, Pak? sering mati. Kalau belum pernah, Pak. Kalau calo atau pegawai agen bis yang namanya Wakidi atau Mulyono ada enggak, Pak, di terminal ini, Pak? Itu banyak saya nggak tahu. Tapi kalau orang ini belum pernah lihat. Tapi yang namanya Wakiti itu ada nggak? Kurang tahu saya. Aktif nggak tahu. Belum pernah dengar gitu. Belum pernah. Ayo rendah. Pak, kalau ada kabar katanya itu calo di sini itu responnya dari agen seperti apa? Ada kabar-kabar Kan baru nyangkut-nyangkut Pak Agen Jokowi. itu terdaftar mas. ABC sampai berapa tuh namanya tahu semua, tapi kalau ini waktu diri Tapi kalau calo di terminal itu apa ada, Pak? dulu aja memang yang tidak pakai apa Seragam itu ada. Itu ya, tapi yang tidak tahu namanya. itu tahun berapa, Pak? Waktu masih ada, Pak? Ya sekitar 80 Oh, tahun-tahun 80-an ya. Kalau yang sekarang beberapa tahun ini udah enggak ada. Udah lama maksudnya di sini semua. Iya. Saya sini kita dari keberatan sampai sini enggak. Nah, yang tadi sudah jelas, nah yang ini makin jelas. Ternyata Muhammad Taufik datang dulu ke terminal, ya ini di framing ya, seolah-olah ada orang yang namanya Wakidi, ya nggak tahu entah bagaimana cara memframingnya itu. Mungkin dia bikin syutingan di situ, ya, dan dia itu mengungkapkan seolah-olah memang ada orang yang bernama Wakidi. Mirip dengan si Mulyono tersebut. Nah, bapak yang kedua tadi dikatakan mulai dari tahun 70-an sudah jadi agen bus, ya. Dan beliau menyampaikan bahwasannya tidak pernah ada yang namanya Wakidi. Mulai dari petugas resmi sampai calo, ra ono sing jenenge Mukidi. Piye to Muhammad Taufik? Ngapusi. Nek sampean iki jadi lawyer itu jadi lawyer sing bener. Jangan lawyer-lawyer yang suka ngapusi gue. Aneh. Ya coba bayangkan kalian dulu. Namanya mereka ini dari tipu UGM ya. Apa artinya tipu UGM? Ya kayak panjangan itu kalau nggak salah. Tim pemburu ijazah palsu usaha nggak punya malu. Sekarang kau menuding bahwasannya Bapak Joko Widodo nggak punya malu karena beliau itu tidak punya ijazah. Sekarang siapa yang nggak punya malu? Kau yang nggak punya malu. Berbagai macam cara kau buat ya supaya memang seolah-olah Bapak Joko Widodo itu memang ijazahnya betul-betul palsu. Teman-temannya palsu. Acara reuni kemarin palsu. Untung aja aku bukan detektif betulan. Kalau nggak tahu lagi nih. Sekarang begini aja, kau minta tolong dulu sama dokter Tipa, ya. Kau cari dulu fotonya si Wakidi yang asli itu. Kau bandingkan dulu, minta fotonya Bapak Mulyono itu, ya. Itu katanya Tipa itu katanya ahli di dalam anatomi. Ya. Di dalam anatomi katanya dia itu ahli. Tolong dulu bandingkan dulu foto kedua-duanya. Kalau memang ada si Wakidi itu. Jadi teman-teman sudah fix ya bahwasanya ya Wakidi calo tiket bus yang ada di Terminal Tirtona di Solo itu akal-akalannya Muhammad Taufik. Sudah akal-akalannya Muhammad Taufik ya. Jadi udah clear, udah jelas semuanya. Kalau mereka ini sekarang ya akan berusaha melakukan apapun ya
untuk membuktikan dan membalikkan kebohongan seolah-olah menjadi kebenaran. Karena memang itu pekerjaan mereka. Nggak nipu, nggak berduit, nggak fitnah, nggak makan, nggak bodoh-bodohi, nggak cuan. Aduh, dengar-dengar kabar katanya itu ada sidang sekarang, ya. Sidangnya si Roy Suryo, ya. 5 yang diadukan, ya, 5 terlapor. 5 terlapor yang dilaporkan Profesor Paiman kemarin itu, biar tahu kalian. Sekarang pengadilannya di Jakarta Pusat. Tahu kalian, cuma 1 yang hadir, yaitu si Hartono kalau nggak salah namanya. Roy Suryo nggak hadir. Roy Suryo nggak hadir. Katanya kami nggak mau datang karena apa? Karena kami tidak pernah beralamat di TPUA. Kalau Roy Suryo CS ini kan begitu. Kemarin begitu dipanggil panggilan pertama, kalian biar tahu nggak mau orang ini datang karena apa? Karena namanya dibikin inisial. RS, RSH, TT, Tifa, kan begitu. Nggak mau orang ini datang karena apa? Nama saya kan nggak itu katanya. RS apa nama RS? Saya bukan RS kok. Saya Roy Suryo. Orang ini nambah-nambahin kerja polisi. Ayo kita lihat apa tanggapan pengacaranya ini. Aduh. Melawan hukum ya. Nah, di sini Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli, dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Pusat. Sidang hari ini dibuka, ya. Tidak dihadiri oleh 5. Yang tergugat itu tidak hadir semua. Hanya 1. Hanya tergugat 3. Tergugat 7 yaitu Pak Hermanto yang hadir. Sedangkan yang lain nggak hadir dengan alasan yang 6 orang itu mereka tidak beralamat di TPUA. Padahal selama ini mereka di TPUA. Nah, dan akan diadakan perubahan alamat ke rumah masing-masing saja. Nah, kemudian dari pihak UGM kita hadir karena UGM yang punya kewenangan menyangkut tentang ijazah. Terima kasih buat Rektor UGM yang mengutus pengacara dan hadir, dan untuk selanjutnya sidang akan ditunda menunggu pemanggilan pemfitnah penakut, ya. Roy Suryo, kamu nggak datang, semua nggak datang sini. Nah, dan di situ kita anggap mereka adalah penjahat-penjahat, ya. Orangnya itu saja, kelompok itu saja, gitu, ya. Kalau orang dalam keadaan sadar, nyata, mau dibayar berapapun untuk memfitnah, itu nggak akan mungkin berani. Nah, framing bahwa ijazah begini-begini itu nggak mungkin ada berani. Tapi kawan-kawan ini mungkin cukup dikasih nasi bungkus saja, disuruh fitnah, mereka percaya kalau ijazah itu palsu. Tepuk tangan dulu untuk Profesor Paiman dan Farhad Abbas. Luar biasa ya. Baru tahu kalau mereka itu pengecut. Jadi Opung Parbela dan Farhad Abbas akan berangkat bersama-sama ke IKN. Semua orang kewajak Opung. Mulai dari yang gila sampai yang paling waras pun kewajak. Selama ini yang gila-gila yang kewajak Pung. Baru ini yang agak waras ku tengok kewajak. Gak ya. Jadi Opung Parbela mau sampaikan sama kalian, ya, ini waktunya sudah semakin dekat, ya. Tanggal 1 nanti Opung Parbela harus pesan tiket. Ya, jadi ya Opung Parbela bersama dengan teman-teman di YouTuber Nusantara, ya, itu akan berangkat bersama-sama ke IKN tanggal 15 sampai tanggal 20 Agustus 2025. Ya, dan kita di sana bukan jalan. Ingat ya, Opung Parbela bukan ke sana bukan untuk jalan-jalan, bukan. Enak aja nanti kalian bilang jalan-jalan. Jadi kita di sana, ya, kita harus memastikan dan juga kita akan memberitakan, ya, mengenai bagaimana sebetulnya keadaan sebenarnya yang ada di IKN. Itu dia. Ya, supaya apa? Supaya mereka ketika memberitakan tentang hoax, ya,
tentang pembangunan yang mangkrak lah, banyaknya investor yang lari lah, ya kita akan buktikan dengan liputan-liputan secara langsung yang ada di sana. Ya, dan mudah-mudahan insya Allah ya Bapak Joko Widodo bisa menemani kita walaupun sehari 2 hari karena beliau memang juga sedang dalam proses recovery ya. Jadi bagaimanapun ceritanya kita lebih mengutamakan kesehatan beliau. Ya, jadi itu dia. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak ya. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan kalian rezeki, melimpahkan rezeki, kesehatan dan juga segala urusannya dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga buat teman-teman yang masih ingin berkontribusi terhadap Opung Parbelak, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA. Oke? Ya, ya itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya untuk main detektifan ini udahlah ya, selesailah sudah ya. Siapa namanya? M Taufik. Bapak Muhammad Taufik ya, berdirilah di atas kebenaran kalau memang kau benar dan juga larilah ketika engkau berada di wilayah kesalahan. Sebentar dulu Bung, agak lain nasihatmu itu. Apa itu wilayah kesalahan? Nggak pandai aku berkata-kata, iya. Makanya aku kalau dibilang orang, Pung kata-katanya dulu, kata-katanya nggak tahu aku. Pung kata-katanya dulu, nggak tahu. Wilayah kesalahan. Gak apa-apa lah, yang penting kalian ketawa ya. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.